Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Assalamualaikum para perindu surga. Selamat datang di kota Barcelona, kota terbesar kedua di Spanyol dengan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa. Berdiri sejak 230 sebelum Masehi, Barcelona menjadi salah satu kota terpenting di masa kejayaan Kerajaan Romawi. Dan disinilah saya berada saat ini. Nama saya Muhammad Futrullah, berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya mencoba melihat nilai-nilai Islam yang masih tersisa di negeri Matador ini. Assalamualaikum, saya Fitrullah. Saya akan menceritakan bagaimana beratnya kehidupan beragama, khususnya untuk kita Muslim di negeri Matador ini. Oke, kita akan menikmati perjalanan ini. Assalamualaikum. Para perindu surga, sebagian besar penduduk Barcelona adalah pemeluk agama Katolik Roma. Di sini bisa dengan mudah menemukan gereja dan katedral. Salah satunya adalah bangunan ini, La Sagrada Familia. Meski terlihat megah, katedral ini ternyata belum selesai dibangun. Hampir 1,5 abad dibuat dan masih belum selesai. Mereka mewariskan dari generasi ke generasi arsitekturnya. Dan di sini kita hampir setiap blok ada gereja dan sangat sulit sekali mencari masjid di negeri ini, terutama di Barcelona. Masjid jauh, masjid terdekat dengan saya adalah Islamic Center, Centra Cultura Islamico Catalana, dan itu jaraknya 3 kilo dari rumah saya, tempat saya tinggal. Saya dibesarkan dalam keluarga dengan nilai-nilai Islam yang kental. Di tengah banyaknya kepungan gereja dan gaya hidup warga Barcelona yang lebih bebas, disinilah tantangan bagi saya untuk berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama. Saya bahkan pernah menimba ilmu di pesantren Al-Husaini, Bima, sebelum saya hijrah ke Jakarta. Jika tadi kita dengan mudah menemukan gereja dan katedral, bagaimana dengan masjid? Tentu bukan perkara mudah untuk menemukan bangunan tempat beribadah umat Islam di negara ini. Di sekitar tempat tinggal saya, di El Pobleno, Catalunya, hanya ada 2 masjid saja. Dan inilah yang membuat saya semakin miris. Banyaknya bar dan minuman keras di sekitar lingkungan masjid. Karena jarak dari rumah sampai masjid ini kurang lebih sekitar 20-25 menit jalan kaki, sehingga harus cepat-cepat datang ke masjid. Dan di sekitar masjid ini banyak bar, dikelilingi oleh bar, dan barnya banyak, ada orang yang minum dan lain-lain. Tapi insya Allah tidak akan menghalangi semangat untuk berangkat ke masjid untuk ibadah. Ini juga bar juga. Jadi orang-orang pada bawa anjing di sini, banyak kotoran-kotoran anjing. Jadi dikelilingi sama sana, dikelilingi oleh bar. Para perindu surga, inilah Centro Cultural Islamico Catalunya atau CCIC, salah satu bangunan pusat budaya Islam yang sekaligus berfungsi sebagai masjid. Di sini banyak saudara seiman yang selalu menyambut saya dengan tangan terbuka. Tak peduli warna kulit dan bahasa, kami semua bagai keluarga. Komunitas Muslim di Barcelona ini sering mengadakan pertemuan dan membahas berbagai macam hal, mulai dari ilmu fikih dan berbagai persoalan agama. Ada satu pengalaman berkesan selama saya tinggal di Barcelona. Ya,
saya pernah diminta untuk membaca surat Al-Kahfi di depan jamaah saat sholat Jumat dan membaca Al-Quran dalam acara pembukaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Para perindu surga, sebagai mahasiswa S3 di Universitat Politecnica de Catalunya, saya tidak hidup sendiri di Barcelona. Saya memboyong semua keluarga ke Spanyol, dan ini adalah tahun pertama anak-anak saya menjalankan ibadah puasa di sini. Agar anak-anak saya lebih antusias menjalankan puasa, saya akan membelikan makanan kesukaan mereka. Hari ini saya mau beli makanan kesukaan anak saya biar dia semangat puasanya. Durum kebab, di samping halal, murah juga, jadi dia suka itu, mudah-mudahan dia tambah semangat puasanya. Mengajari anak berpuasa memang tidak mudah. Membelikan cemilan favorit mereka menjadi salah satu cara saya agar mereka tetap semangat. Inilah durum kebab, salah satu makanan halal yang sangat mudah ditemukan di sini dan menjadi salah satu makanan favorit untuk anak-anak saya. Durum kebab terdiri dari irisan daging kambing serta sayur-sayuran seperti selada, wortel, tomat, bawang, dan ditambah saus khas Turki yang sangat lezat. Semuanya dibungkus roti nan super tipis dan dipanggang. Kalau kata orang Spanyol sih, rasanya itu perfecto. Ayo Sofwan, Noman. Para perindu surga, di bulan Ramadan ini pukul 4 pagi, kami sudah harus sahur. Membangunkan anak-anak memang bukan pekerjaan mudah. Ini anak pertama saya, namanya Muhammad Syafwan Majishun. Umurnya 9 tahun dan baru duduk di kelas 3. Ya Allah, susah benar sih. Dan ini anak kedua saya, Muhammad Noman Mukorin. Usianya baru 4 tahun. Sementara yang sedang memasak ini, istri saya, Ita Marlita Sari. Saya sangat bersyukur karena istri saya rela melepaskan karirnya sebagai dokter di Jakarta agar bisa mendampingi saya sekolah di Barcelona. Ya beginilah beratnya kalau puasa di negeri orang, tapi ini kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini kewajiban bagi kita muslim, jadi saya harus menanamkan ini dari kecil kepada anak-anak. Ayo duduk. Beda waktu antara Spanyol dengan Indonesia mencapai 5 jam. Jadi kalau saat ini kami baru makan sahur, di tanah air pasti sudah terang benderang. Para perindu surga, tidak sebebas di Indonesia. Di Spanyol, anak-anak dilarang berpuasa. Menurut mereka, puasa merupakan bentuk penyiksaan terhadap anak, di mana anak tidak diberi makan dan minum dari pagi hingga sore hari. Apalagi puasa di sini mencapai 17 jam. Jika guru di sekolah tahu bahwa anak saya berpuasa, saya sebagai orang tuanya akan dipanggil ke sekolah dan diinterogasi. Kan bawa makanan aja yang sekecil apa kayak ciki, tapi nggak dimakan. Untuk mensiasati hal ini, saya tetap membekali Syafwan dengan makanan kecil, agar Syafwan tidak ditanya oleh gurunya. Seperti itulah kehidupan kami sebagai muslim minoritas di sini. Saat membawa keluarga kecil saya untuk tinggal bersama di Barcelona, ada beberapa kekhawatiran yang sempat membebani saya. Dengan kehidupan muslim minoritas di sini, sempat terpikir oleh saya, bagaimana dengan hafalan-hafalan surat Al-Quran anak-anak saya? Masihkah mereka bisa mengaji dengan teratur? Saya mau cek hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Alhamdulillah, kekhawatiran saya lama-kelamaan sirna. Selama di Spanyol, saya selalu menyempatkan diri untuk terus mengajar Al-Quran pada anak-anak saya. Awal datang kemari, hafalan Syafwan memang sempat hilang karena lupa tidak diulang-ulang. Hal inilah yang membuat saya menjadi lebih disiplin untuk membimbing anak-anak mengaji. Besok-besok harus teratur ya, harus ya matnya, gunanya harus benar ya. Para perindu surga, perkenalkan, ini Syekh Mahmud Ja'far.
sahabat muslim yang berasal dari negara Mesir. Beliau adalah salah satu pimpinan tinggi di CCIC. Sosoknya yang hangat dan ramah membuat siapapun menjadi cepat akrab. Beliau salah satu ahli fikih. Beliau bahkan menguasai 4 mazhab imam besar Islam. Dari Syekh Mahmud jugalah saya mengenal tempat ini. Beliau bahkan yang pertama kali meminta saya untuk azan dan menjadi imam di masjid ini. Ya, tidak pernah terbayang di benak saya dapat menjadi imam sholat umat muslim dari berbagai negara. Kendala bahasa tidak lagi menjadi masalah utama karena kami disatukan oleh firman-firman Allah, Al-Quran. Masya Allah. Hari ini pun saya kembali diminta untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika di Indonesia kita terbiasa mendengar suara azan, tidak begitu di Barcelona. Suara panggilan sholat tidak boleh terdengar keluar dari masjid. Karena dianggap berisik dan mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Allahu Akbar. Apabila melanggar, bukan tidak mungkin, izin pendirian masjid yang dengan susah payah diperoleh akan dicabut. Na'udzubillah. Sami'allahu liman hamidah. Para perindu surga, banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pusat kebudayaan Islam di sini. Salah satunya adalah Halaqah Al-Quran. Hari ini halaqah akan dipimpin oleh Syekh Abu Bakar Toha dari negara Aljazair. Starting reading and I correct to him some faults, how to read the ra, how to read the imala, some rules you should be know it. He read Surah Al-Tariq and he's learning very fast, but you should learn more and you should learn the Quran to be hafiz, insyaAllah. Halaqah sendiri berarti lingkaran, dan liqah yang berarti pertemuan. Dengan kata lain, halaqah merupakan kumpulan pengajian, di mana orang-orang di dalamnya duduk secara melingkar. Di Indonesia, mungkin lebih dikenal dengan istilah majelis taklim. Ini adalah halaqah untuk belajar qiraat waras. Jadi cara baca teman-teman saudara-saudara kita di Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Mauritania yang mereka membaca Al-Quran itu dengan qiraat sab'ah, tapi mereka imam warash. Para perindu surga, hari ini saya akan berbuka puasa di Masjid Abu Bakar, dekat kampus saya. Sekarang pukul hampir jam 9, kita akan melaksanakan iftar di salah satu masjid dekat kampus. Ini adalah masjid yang menyiapkan iftar untuk para jamaah. Hampir 300 jamaah berbuka puasa di sini. Teman-teman dari Pakistan dan Maroko menyiapkan buka puasa untuk para jamaah di sini. Ini adalah Masjid Abu Bakar namanya, di daerah Besosmar di Barcelona. Menu hari ini sangat menggugah selera. Ya, nasi biryani ayam. 300 kg beras dimasak setiap harinya, lengkap dengan lauk pauk berupa daging atau ayam, serta buah-buahan dan salad. Tak heran ada hidangan nasi biryani sebanyak ini, karena peserta buka puasa yang hadir mencapai ratusan orang. Aktivitas buka puasa bersama ini sudah dilakukan sejak tahun 2003, setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Dan atas izin Allah, selalu saja ada orang-orang baik yang tak segan menyisihkan sebagian hartanya agar acara buka puasa bersama ini dapat berlangsung. Masya Allah. Sometimes one people or two people arrange this for one day, and sometimes one people arrange for one day. And we put the numbers of the people for the whole months. The people are booking. Okay, the 10th of Ramadan I will be iftar, and like that we are putting the people. The too much people come here for iftar, so the whole month is booking, is full. Tak hanya nasi biryani, kami juga disuguhi susu segar khas Pakistan yang rasanya sungguh lezat dengan tambahan sedikit soda.
Menu berbuka biasanya disantap beramai-ramai di atas nampan. Ini adalah lece. Lece artinya susu. Susu. Ini lagi siapin susu campur dengan 7-Up. Jadi 7-Up dengan susu rasa stroberi. Ini buat buka jamaah. Makanan yang terhidang di sini semuanya gratis. Siapa saja boleh menikmati lauk pauk dan minuman berbuka puasa ini. Alhamdulillah, sungguh nikmat berbuka hari ini. Berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Para perindu surga, ada yang berbeda saat berbuka puasa ini. Ya, tak ada seorang pun wanita di masjid ini. Semua makanan dimasak dan diolah oleh kaum lelaki. Di mes kita, alias masjid, wanita memang dilarang ikut sholat berjamaah. Mereka harus tinggal dan beribadah di dalam rumah. Usai berbuka puasa, kami langsung menunaikan ibadah sholat dan dilanjutkan dengan menjamak sholat isya. Ya, di sini sholat isya memang biasa dijamak dengan sholat maghrib. Barulah saat azan isya, kami semua melaksanakan sholat tarawih. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, karena biasanya sholat tarawih baru selesai pukul 1 malam. Bahkan terkadang mendekati waktu sahur.